Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan yang akan mempresentasikan bisnis plan kami dari produk yang kami buat yaitu Melt Sweet Atos. Boleh di next. Oke, baik. Yang pertama saya akan melakukan perkenalan. Jadi di tim kami terdiri dari yang pertama adalah Mas Rehan Jaka Narendra, dilanjutkan dengan Mbak Siti Zaimah Hasna Albahia, dilanjutkan dengan Mbak Ayunda Nur Afifah Handayani, selanjutnya ada Mas Muhammad Rifki Mustaqim, dan yang terakhir adalah saya sendiri Eka Adi Hendrantia. Oke, baik. Jadi mungkin di presentasi kami pada hari ini akan terdiri dari 6 konten utama. Yang pertama adalah ringkasan produk, latar belakang produk, marketing plan, operation plan, financial plan, dan yang terakhir human research. Mohon maaf, human research. Oke, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan produk yang kami buat, yaitu Melt Sweet Atos. Jadi, Melt Sweet Atos adalah jajanan yang berasal dari ubi yang dihaluskan dan menyelimuti coklat, keju, dan rasa lainnya. Sesuai dengan namanya, Melt Sweet Atos berarti ubi yang memiliki coklat meleleh di dalamnya. Untuk pembuatannya, Melt Sweet Atos tergolong mudah untuk diproduksi karena produsen hanya membutuhkan bahan baku, kotak packing, dan alat-alat seperti penggorengan, yang termasuk kompor. Selanjutnya adalah target pasar dari produk ini adalah menyasar ke para mahasiswa atau orang yang bertempat tinggal di kos atau sekitarnya. Karena melt sweet Atos ini berasal dari bahan baku ubi yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Oleh sebab itu, kami para produsen memutuskan untuk menyasar mahasiswa yang tinggal di indekos karena mayoritas pembeli kos akan mencari makanan yang tergolong cemilan namun bisa memenuhi kebutuhan gizi mereka. Karena menyasar ke anak kos, kami selaku produsen memutuskan untuk membuat stand kecil di lingkungan kampus dan menyasar platform online seperti Shopee, Gojek, Grab, dan sebagainya. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini ada latar belakang produk yang dimana pertama itu kita akan menjelaskan bagaimana sejarah awal salt potatoes itu. Nah, jadi salt potatoes itu muncul karena terinspirasi dari makanan homemade, yaitu ubi goreng. Nah, karena ubi goreng itu udah banyak dilakuin sama banyak orang atau masyarakat, jadi kita tuh berinovasi untuk bikin kreativitas yang dimana ubi gorengnya itu di dalamnya ada namanya coklat. Jadi ketika kita makan, kita tuh bisa merasakan rasa yang paduannya itu sangat unik dan juga enak gitu. Nah, uniknya itu ada rasa gurih, manis, dan juga asin gitu. Nah, untuk gambaran umumnya itu terbuat dari bahan baku utama yaitu ubi ungu. Selanjutnya untuk pihak-pihak yang terlibat, diantaranya itu ada saya sendiri, Ayunda Nur Afifah Handayani sebagai ketua, kemudian ada saudara Muhammad Rifki Mustaqim dan Eka Adi Hendrantia sebagai pemasaran, kemudian ada saudari Siti Zaimah Hasna sebagai produksi, dan yang terakhir itu ada saudara Raihan Jaka sebagai keuangan. Next. Nah, untuk tujuan dan manfaat dari produk kami itu yang tujuannya itu yang pertama dapat memproduksi makanan ringan berbahan dasar ubi bagi masyarakat, kemudian dapat membantu UMKM. Kemudian manfaatnya itu pertama itu memberi dampak positif bagi masyarakat, yang kedua itu menjangkau masyarakat, yang ketiga itu menguntungkan dua belah pihak. Nah, untuk pesaing bisnis sendiri, yang pertama itu harga relatif sama, kemudian produksi UMKM-nya juga sama, dan yang ketiga itu target konsumennya juga sama. Next. Untuk keunggulan di dalam produk kami itu yang pertama isiannya coklat. Nah, coklat kita itu menggunakan coklat premium. Salah satu brandnya itu yang kita gunain adalah Silver Queen. Kemudian yang kedua itu ada packagingnya itu menarik, menarik. Jadi packaging yang kita pakai itu berbahan craft. Next.
terdapat slogan A Sweet Treat and Yummy yang dimana sembilan itu atau makanan manis yang enak. Nah, sweet ini tuh muncul karena timbul dari rasa perpaduan yang sangat eh, banyak gitu dan juga perpaduannya itu mungkin eh, apa kayak mungkin perpaduannya itu kan kayak asin, gurih, manis itu kan jarang banget ya untuk di masyarakat gitu. Jadi kita memilih slogannya itu. Next. Selanjutnya itu ada logo. Jadi di setiap logo ini tuh ada maknanya. Yang pertama itu ada lingkaran yang menyerupai lingkaran roda. Itu melambangkan perputaran dan pergerakan yang dinamis, yang dimana kita berharap semoga usaha kita juga terus bergerak secara dinamis kayak gitu. Dan yang kedua itu ada piring. Piring itu melambangkan kerja sama antar anggota kelompok untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Selanjutnya itu ada gambar lumer. Yang lumer ini melambangkan isian yang ada di dalam ubi yaitu coklat. Yang ketiga itu ada bintang. Nah, bintang ini tuh melambangkan kualitas pada produk makanan yang sudah terjamin rasanya gitu. Jadi kita ngasih bintang 5. Next. Untuk petik 3 itu mensyaratkan utama penjualan produk yang kami buat, yaitu ubi yang berbentuk bulat-bulat. Selanjutnya yang terakhir itu ada logo bulatan sembarang yang memiliki makna ini, produk bisa dibeli oleh siapapun, produk bisa dibuat kapan aja, dan produk bisa berkembang aja. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan tentang marketing plan. Oke, kemudian yang selanjutnya itu ada marketing plan. Untuk marketing plan sendiri ada beberapa target pasar dari kelompok kita. Target yang pertama yaitu anak kos dan juga pendatang. Terus yang kedua ada remaja dan yang ketiga ada masyarakat umum. Mungkin bisa di next. Nah, yang kedua yaitu ada penjelasan segmenting, targeting, dan juga positioning. Yang pertama yaitu segmenting, padahal segmenting kelompok kita membagi target pasar menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu anak kos, yang kedua anak remaja, dan yang ketiga yaitu masyarakat umum. Yang kedua yaitu ada targeting. Untuk target kita fokus kepada penjualan terlebih dahulu, tetapi kita juga sudah mempunyai bayangan bahwa kita akan fokus pada anak kos dan juga pendatang. Yang ketiga yaitu ada positioning. Positioning sendiri yaitu melakukan inovasi dengan cara menambahkan bahan baru yang membedakan makanan ini dengan makanan yang ada. Next. Yang selanjutnya yaitu ada marketing mix. Yang pertama yaitu produk. Produk kita bisa disukai banyak orang karena merupakan produk yang tinggi karbohidrat. Terus yang kedua yaitu place. Untuk tempat, mungkin kita akan mencari tempat yang ramai seperti pusat kota ataupun di sekitar kampus yang memiliki banyak tempat kos. Yang ketiga yaitu price. Untuk harganya sendiri bisa dikatakan murah untuk camilan yang mengandung banyak karbohidrat. Dan yang terakhir yaitu promotion. Kita akan mengadakan potongan harga untuk beberapa hari ke depan dan mungkin bisa menggunakan ojek online ataupun Shopee Food untuk platform penjualan. Next. Oke, baik. Selanjutnya, ini adalah bagian saya, yaitu ada operation plan. Oke, sebelum itu kita masuk ke dalam definisi dulu. Apa sih itu Melsuitatos dan mengapa kok kita mengambil nama Melsuitatos? Jadi, Melsuitatos ini diambil dari 2 kosakata, di mana kata melt itu yang berarti meleleh dan juga suitatos itu adalah kayak apa ya? Kayak kombinasi dari kata sweet potato yang berarti ubi dan
Apa sih itu Melsuit Ethos? Jadi Melsuit Ethos itu merupakan sebuah usaha yang berjalan pada bidang makanan yang berbahan dasarkan ubi, dan tentunya ubi ini tuh berkualitas, sehat, dan juga lezat serta enak. Kemudian ada juga rasa manis yang didapatkan dari coklat yang pada isiannya yang akan membuat Melsuit Ethos ini memiliki rasa makanan yang akan semakin nikmat. Kemudian di sini masuk ke dalam SWOT analisis, di mana ada strengths, weakness, opportunities, dan juga threats. Nah, di mana untuk strengths atau kekuatan itu adalah memiliki harga terjangkau, bahan baku higienis karena terbuat dari ubi ungu, kemudian bahan baku itu mudah didapatkan. Kemudian ada weakness, di mana ada kelemahan, itu adalah bahan baku yang kami gunakan itu terkadang tidak stabil pada musim tertentu. Kemudian yang kedua adalah produk mudah ditiru. Kemudian yang ketiga itu produk hanya akan bertahan sampai 1-3 kali setelah diproduksi. Setelah itu produk kami atau Melsuit Ethos ini akan memiliki rasa yang berbeda. Kemudian opportunities atau peluang, di mana itu dengan kreativitas dan juga inovasi akan mampu membuat produk diterima oleh kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menciptakan mahasiswa yang produktif dan aktif dalam berbisnis. Kemudian untuk yang keempat adalah threats, di mana ada ancaman, yaitu yang pertama adalah harga bahan baku itu yang meningkat dan juga munculnya pesaing. Nah, kemudian di sini ada keunggulan dan juga kelemahan. Di mana keunggulan ini kami memiliki dua, yaitu ada cita rasa yang unik dan juga ada harga terjangkau. Nah, di sini kita range harga itu yang sesuai dengan harga mahasiswa atau harga anak kos. Kemudian yang untuk kelemahan itu adalah produk tidak dapat bertahan lama. Sesuai yang tadi saya jelaskan, bahwa produk yang kami miliki ini hanya bertahan sampai 1 atau 3 kali setelah masa produksi. Kemudian untuk proses produksinya itu ada 4 tahap. Yang pertama ada membuat adonan, kemudian cetak adonan, kemudian ada menggoreng adonan, dan juga melakukan pengemasan. Yang pertama itu adalah membuat adonan. Di sini tuh langkah-langkahnya itu pertama kita menghancurkan ubi ungu yang sudah dikukus dengan garpu sampai lembut, kemudian mencampurkan dengan tepung maizena, gula, garam, dan juga vanili, lalu diaduk rata. Kemudian yang kedua adalah membentuk atau mencetak adonan. Di sini tuh kami itu mengambil 1 sendok makan adonan, kemudian diberi isian coklat dan dibentuk seperti bola-bola ubi. Dan jangan lupa ditaburi dengan tepung panir. Kemudian yang ketiga adalah menggoreng adonan. Di sini menggoreng bola-bola ubi dengan minyak yang panas sampai matang, kemudian lalu angkat dan juga tiriskan. Kemudian yang keempat itu adalah kita mengemas bola-bola ubi menggunakan kertas krep yang dapat menyerap minyak, kemudian diberi selotip atau washi tape, kemudian diberi stiker brand, dan juga diberi tusuk sate. Selanjutnya adalah rincian peralatan dan juga bahan baku, di mana dalam peralatan itu ada beberapa opsi, yaitu ada panci kukus, garpu, sendok, baskom, piring, mangkuk, wajan, sutil, kemudian ada saringan, stiker brand, kertas craft, tusuk sate, sarung tangan plastik, dan juga washi tape. Kemudian di bahan baku itu ada ubi ungu, tepung maizena, gula pasir, garam, minyak goreng, coklat batang, dan juga tepung panir. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Jaka. Kan mengenai financial plan, sebelumnya boleh di next dulu. Oke, untuk yang pertama ada biaya tetap. Di mana untuk biaya tetap ini ada 2 poin. Yang pertama ada peralatan dan lain-lain. Untuk peralatan ada beberapa macam, ada seperti panci kukus, garpu, sendok, baskom, piring, mangkuk, wajan, sutil, saringan, sarung tangan plastik, tusuk sate, kertas krep, dan washi tape, sehingga didapatkan total untuk biaya peralatan itu sebesar Rp170.000. Kemudian yang kedua itu ada lain-lain, untuk jumlahnya 0, sehingga untuk total keseluruhan dari biaya tetap itu sejumlah Rp170.000. Boleh di next. Untuk selanjutnya ada biaya variabel, di mana untuk biaya variabel ini ada 3 macam poin. Yang pertama ada bahan baku, bahan penolong, dan operasional. Untuk bahan baku ini didapatkan total biaya bahan baku sebesar Rp12.000, kemudian total biaya penolong sebesar Rp53.000, dan total biaya operasional sebesar
Rp39.000. Sehingga untuk akumulasi keseluruhan dari biaya variabel itu sejumlah Rp104.000. Next. Kemudian untuk biaya yang terakhir itu ada biaya per purchase, di mana bisa teman-teman baca sendiri yang tertera di PowerPoint. Itu ada 14 macam, sehingga didapatkan total akumulasi dari biaya per purchase itu sejumlah Rp261.000. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai human resource. Oke, jadi struktur organisasi yang ada di dalam badan Melts Witatos di sini adalah yang pertama adalah Ayunda Nur Afifah Handayani sebagai ketua, saya Eka Adi Hendrantia dan Muhammad Rifki Mustaqim sebagai bagian dari pemasaran, dilanjutkan dengan Mbak Siti Zaimah Hasna Al-Bahiyah sebagai produksi, dan yang terakhir adalah Mas Rehan Jaka Naredra sebagai keuangan. Dan spesifikasi tugas yang akan terbagi di sini yaitu dari ketua. Ketua akan memimpin seluruh jalannya proses usaha Melts Witatos, mengkoordinasikan semua anggotanya dalam menjalankan usaha Melts Witatos, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab atas keberhasilan usaha Melts Witatos. Yang kedua adalah pemasaran. Tugas pertama pemasaran adalah memasarkan produk. Yang kedua adalah mengembangkan strategi produk dalam pasar. Yang ketiga adalah mengawasi tren dan pesaing yang ada. Selanjutnya adalah melakukan riset pelanggan dan pasar. Selanjutnya adalah menerima kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir adalah memantau dan mengelola sosial media. Selanjutnya adalah bagian produksi. Bagian produksi bertugas, yang pertama adalah bertanggung jawab atas pembuatan produk. Yang kedua adalah mengawasi jalannya produksi. Yang ketiga adalah mengecek dan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang keempat adalah membuat jadwal kegiatan produksi. Dan yang terakhir adalah melakukan pemeliharaan terhadap peralatan yang digunakan. Dan yang terakhir adalah bagian keuangan. Bagian keuangan di sini bertugas untuk yang pertama adalah mengatur arus keuangan usaha Melts Witatos, dilanjutkan dengan menyusun rencana anggaran Melts Witatos, dan diakhiri dengan membuat laporan keuangan usaha Melts Witatos. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini, yaitu Melts Witatos adalah jajanan yang berasal dari ubi halus yang menyelimuti coklat, keju, dan rasa lainnya. Sesuai dengan namanya, Melts Witatos berarti ubi yang memiliki coklat meleleh di dalamnya. Untuk pembuatannya tergolong mudah karena hanya membutuhkan bahan baku, kertas packing, dan alat-alat seperti penggorengan. Target pasar dari produk ini adalah menyasar kepada para mahasiswa atau orang yang bertempat tinggal di indekos atau kontrakan kecil. Hal ini karena Melts Witatos berbahan baku ubi yang dihaluskan dan notabene memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Melts Witatos muncul karena terinspirasi dari makanan homemade yaitu ubi goreng yang sudah ada sejak lama, namun kini dikreasikan dengan menjadikannya makanan berbahan dasar ubi dengan isian coklat di dalamnya. Oke, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami paparkan. Kami selaku kelompok 5 memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang terjadi selama kami berpresentasi. Dan setelah presentasi yang telah kami paparkan, kami mengajak kalian para penonton untuk berinvestasi dan menjadi bagian dari Melts Witatos. Terima kasih.